Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita kembali dalam kelas bahasa Arab kita yang pada hari ini kita memilih surat Al-Furqan ayat 23 ya. Kalau pada rajin ngafalin Quran, angka-angka itu penting ya. Minimal kalau bacaan 25 tuh tahu. Kalau ayat selawe itu Al-Furqan ya, ingat ya. Jadi nama dan nomor surat minimal harus hafal semua lah kalau mau ngafalin Quran ya. Kemudian juga nomor ayat 23 ini istimewa karena di dalam surat Al-Ahzab juga ada ayat 23 yang istimewa. Dan Al-Furqan ini ayat 23-nya juga istimewa. Ayat ini sangat disukai oleh para ulama untuk bermuhasabah ya. Marilah kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ayat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nah, ini dimulai dengan kata kerja nih. Sebelum kata kerja ada huruf waw. Ini wawnya nih waw iftitah biasa, waw pembuka kata, waw muqaddimah biasa. Dan kami qadama nahnu. Qadimna itu qadama nahnu ya. Dan kami hadapkan mereka, kira-kira ada objek yang dihadapkan oleh Allah ila ma'amilu. Jadi nanti di hari kiamat nih semua orang dihadapkan oleh Allah dengan catatan amal-amalnya min amalin yang telah mereka amalkan. Amilu itu dari kata-kata amala, tapi karena fi'il madhi untuk hum jadi amilu pakai waw ma'alif. Faja'alnahu. Walaupun ini future, tapi Allah juga bercerita dengan mengatakan menggunakan fi'il madhi. Faja'alnahu, dan kami jadikan amal-amalnya itu debu-debu yang berterbangan. Haba'am manthura. Jadi ayat ini dipentingkan oleh para ulama karena dengan ayat ini kita berkonsekuensi bahwa amal-amalan kita tidak boleh tanpa dasar ya. Karena makanya ada hadis mengatakan talabul ilmi fardhatan ala kulli muslimin wal muslimat. Atau dalam ayat yang lain mengatakan seorang mufasir mengatakan bahwa tidak pantas kita beramal kecuali kita mengetahui bahwa amal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita fokus di bahasa Arabnya sebentar. Nah, kalau kita fokus di bahasa Arabnya kita pindah ke page 2 dulu. Page 2 ya. Tarjamahnya dan kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan.
lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, ini kan sangat menakutkan ya. Kita udah beramal, tapi amal kita tuh tidak dinilai oleh Allah. Untuk belajar lebih jauh, mungkin ayat ini jadi motivasi bagi kita untuk beramal dengan benar, tidak sembarangan dan berdasarkan ilmu yang benar dan berhati-hati. Sebagaimana nasihat Imam Malik dan diriwayatkan oleh muridnya, inna hadzal dina ilman fanzur mimman ittakhadhahu min. Hati-hati mengambil ilmu agama ini, karena ilmu agama ini adalah ilmu tentang agama, ajaran sistem kehidupan yang mengatur kehidupan kita ya. Kalau kita lihat dalam page nomor 3, kita bagi-bagi secara modul ayat ini biar kita paham secara bahasa Arab. Mungkin kita lihat pertama-tama dimulai dengan waqadimna. Waqadimna dengan makna dan kami hadapkan. Qadama. Qadama kalau nahnu qadimna. Dia bukan dari qadama berarti, dari qadima ya. Qadima jadi qadimna. Kalau ana qadimtu, anta qadimta. Anti qadimti, antum qadimtum. Antuma qadimtuma. Hu apa? Hu qadima ya. Huma qadima. Hum qadimu. Hiya apa? Kalau hiya qadimat. Huma qadimata, dua ya, karena dua orang. Atau kalau hunna qadim hunna ya. Coba kalau kita lihat hunna. Huna nanti dulu ya, Huna kita langsung. Huna contohnya gimana ya? Ja'alat, hunna, ja'alna, hunna ja'alna ya. Ja'alna tapi nggak panjang ya. Jadi kalau hunna untuk qadimah jadi qadimna. Mereka perempuan telah menghadapkan. Apa yang dihadapkan? Jadi ini kata-kata mu'ta'addi, kata-kata objek, ada objeknya ya. Yang dihadapkan oleh Allah itu adalah ma'amilu. Cuman Allah melakukan penekanan dengan menambahkan menambahkan huruf majrur ya. Kita ingat kemarin huruf majrur ada 10 apa aja tuh? Bili, fi, ila, ala. Apa lagi? Min, hatta, wata ya. Ada 10 ya. Bili, fi, ila, ala, minka. Minka ada 7 berarti kan min dan ka 7 kan? Hatta 8. Wata ini huruf majrur yang membuat kasrah isim untuk qasam ya. Wal asr. Jadi wal asri majrur dia ya. Nah, ilahnya nih merupakan huruf majrur, huruf jar ya. Apa yang dihadapkan kepada apa? Mereka dihadapkan kepada apa? Ma'aminu, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Dari kata-kata amila, amilta kalau anta, amilti untuk anti, antum amiltum, hiya amilat, hunna amilna, nahnu amilna, panjang. Nah, gitu ya. Kemudian phrase berikutnya min amalin. Min amalin juga huruf jar ya. Kita ingat kemarin ya, bili, fi 3 tuh. Ila, ala
5. Minka, min kan, min yang ke-6 tuh, huruf jar yang ke-6. Ka huruf jar yang ke-7, hatta huruf jar yang ke-8, wa huruf jar yang ke-9, ta jar yang ke-10, huruf jar yang ke-10. Min amalin, asal katanya dari amalun. Dari min ini sebenarnya artinya sebagian, tapi dalam tafsirnya artinya semua amal mereka dihadapkan ya. Min amalin, dari amal-amal mereka. Min bisa artinya sebagian, bisa artinya semua juga ya. Min amalin faja'alnahu. Nah, faja'alnahu dari kata-kata ja'alna. Ja'alna itu nahnu ja'ala. Ja'alan huwa itu ja'ala. Kalau nahnu ja'alna. Ditambah huruf fa yang menunjukkan bahwa segera saja setelah dihadapkan mereka dapatkan dalam kitab itu amal-amalnya, hu-nya itu menunjukkan amal-amal mereka. Habaan ini dalam keadaan artinya halnya. Ingat hal itu selalu nakiroh, tidak pakai alif lam dan bentuknya mansub. Habaun itu artinya debu. Keadaannya seperti debu, mansuro, debu yang berterbangan. Jadi keadaan amal-amal kita dihadapkan Allah kepada kita di hari kiamat, na'udzubillah ya, menjadi debu-debu yang tidak bernilai. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah dan tidak jadikan debu-debu yang tidak bernilai. Nah, kita bahas bahasa Arabnya di sini, kita kembali kepada apa yang pernah kita pelajari kemarin kan. Kita tahu fi'il, mana yang mau fi'il. Di sini ada berapa fi'il nih? Qadima 1, amila 1, amalun itu isim. Faja'ala, ja'ala itu fi'il. Habaan mansuro, karena fathatain ini pasti isim ya. Nah, jadi kita tahu bagian-bagiannya udah. Nanti mungkin bagian berikutnya kita akan coba mengkaji dari segi tafsir bagaimana para ulama menafsirkannya. Tapi hari ini kita melihat bagian-bagiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kita potong ayat ini, waqadimna, dan kami telah hadapkan. Pada siapa dihadapkannya? Kepada manusia di hari kiamat ya. Waqadimna. Nah, itu ya. Ila ma'amilu. Apa-apa yang telah mereka kerjakan. Min amalin, dari amal-amal mereka. Faja'alnahu, dan kami jadikan catatan amal-amal mereka itu seperti debu, habaan. Habu, orang Melayu bilang habu. Orang Arab bilang habaun. Karena keadaan hal harus mansub, jadi hal itu kan harus tidak boleh pakai alif lam dan harus mansub, nakiroh dan mansub itu fathah. Nah itu kira-kira pembahasan bahasa Arabnya. Kemudian saya tambahkan sedikit dari segi tajwid ya. Kita lihat nih. Waqadimna. Mimnya di sini mim mati, mim sakinah. Karena setelah mim sakinah itu nun, berarti bacanya harus izhar. Ya. Kemudian setelah nun ada alif, menunjukkan dia mad tabi'i. Tetapi setelah alif dihadapkan dengan hamzah, yaitu ila. Maka mad tabi'i ini berubah jadi mad jaiz. Mun fasil. Jadi dia menjadi bisa boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh 6 ya. Kalau Torik Syatibi itu 4 majais umum ya, yang umum. Tapi boleh 2, 6, 5 juga boleh. Ini yang umum ya, yang biasanya orang membuatnya 4 kalau kita pakai Torik Syatibi kalau majais. Ila ma amilu ya. Ini enggak ada hukum lain, sederhana. Min amalin baru ada hukum baru nih. Min amalin nun sakinah bertemu ain, ini berarti adalah izhar holqi ya, huruf holqi ada 6 ya, huruf yang dari tenggorokan apa aja? Alif atau hamzah dengan ain ya, alif, hamzah ya, maha tebal. Di tengah itu huruf apa lagi di tengah? Di tengah itu huruf ain, tengah tenggorokan, dan ha. Di atas tenggorokan adalah huruf roakoh, go sama kho, 6 tuh huruf holqum.
Min amalin, nggak boleh baca ikhfa ya. Min atau dengung nggak boleh. Dia harus jelas. Wa qadimna ila ma min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi ini hukumnya dari awal tadi kita udah bilang ya, min amalin itu izhar ya, nun sakinah ketemu ain. Kemudian amalin kasrotain atau garis bawah i 2 kali, in itu bertemu dengan fa berarti ikhfa ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Habaan ya, kita lihat habaan ini baknya ada mat tabi'i, dalam satu kalimat ada hamzah, berarti dia mat wajib muttasil. Nah, biasanya boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh 6, tapi kalau bacaan Hafiz Thoriq Syatibi itu 5 umumnya. Waja'alnahu haba'an mansura. Nah, ini hati-hati nih, Mas, habaan dia nun sakinah ya, ketemu dengan tanwin, bertemu dengan mim. Jadi dia nun ketemu mim berarti apa? Dia satu makhraj, jadi mutajanis ya. Enggak. Jadi makanya haba'am idgham mutajanisain. Nanti dikoreksi lah ya. Nama-namanya mungkin ya. Jadi kalau dalam satu makhraj nun sama mim itu sama-sama di hidung khoisum. Makanya dia jadi idgham. Faja'alnahu haba'an mansura. Nun sakinah bertemu dengan 15 huruf ya, termasuk huruf ta. Huruf fa itu ya. Kurangin aja dengan huruf yang lain dari izhar, iqlab ya. Idgham mungkin kan dapat 15 huruf yang ikhfa ya. Haba'an mansura. Ya, saya rasa untuk kali ini cukup sederhana pembahasannya. Pertama tadi bagi-bagi ayatnya menjadi modul-modul, kita mengenal bagian-bagian ayatnya, di mana qadimna ini adalah fiil untuk nahnu, domirnya nahnu ya, qadimna ya. Kalau domir itu artinya pelakunya ya. Qadim itu domirnya ana, domir mutasil ya, domir yang tersembunyi ya. Qadimna artinya qadima nahnu. Oh, gitu ya. Ila ma amilu, ila ma amilahum, hum mereka beramal karena fi'il madhi jadi amilu pakai waw sama alif. Min amalin, asal kata dari amalun, isimnya amalun karena ada harfu jar min. Ingat. Huruf jar tadi ada 10 diulang-ulang sama kita, ingat nggak? Bi, yang pertama bi, yang kedua li, yang ketiga fi, yang keempat ala, yang kelima ila, yang keenam apa tadi? Min, yang ketujuh ka, yang ke-8 hatta, yang ke-9 maka 10 ini huruf jar untuk sumpah, wata ya, wal asri, Allahi, demi Allah ya. 10 min amalin jadi huruf jar. Jadi kalau isim amalun ketemu huruf jar min, jadi isimnya jadi isim majrur. Amalin bukan amalun lagi ya. Kemudian faja'alnahu nih, ja'alna itu ja'ala untuk domirnya nahnu, objeknya mereka, dianya itu apa-apa yang mereka amalkan. Fa-nya ini menunjukkan huruf, menunjukkan bahwa langsung Allah jadikan amal-amalan mereka itu amalan yang Allah jadikan sebagai keadaannya dalam keadaan haba'am mansura. Debunya yang apa? Debunya yang berterbangan. Makanya dalam bahasa Arab disebut na'at man'ut.
Naat man'ut tuh kalau misalkan contohnya kitabun ahmarun, buku yang merah. Jadi kedudukannya sama, i'rabnya harus sama. Kalau marfu atau domah dua-duanya. Kalau mansub atau fathah fathah dua-duanya. Ini kalau kayak ini sama-sama hal, jadi haba'am mansura. Nah, juga kita jangan lupakan tajwidnya ya, karena ini Al-Qur'an. Wa qadimna itu mim matinya, mim sakinahnya bacanya harus izhar, nggak boleh. Wa qadim, walaupun bagus tapi salah, nggak boleh ya. Haram ya. Wa qadimna itu namanya majais, karena matobi ketemu ila apa? Ila itu awalnya adalah hamzah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nah, ayat ini mah kalau didengar enak, tapi kalau orang yang ngerti takut dengan ayat ini. Ayat ini menakutkan para ulama, takut dengan ayat ini. Artinya bukan Islam itu susah, enggak. Islam itu mengajarkan kita hidup itu ada konsekuensinya. Kalau kita baca surat akhir surat Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa antum ilaina la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mereka mengira kami ciptakan itu tanpa ada konsekuensinya dan mereka tidak dikembalikan kepada Allah? Salah ya, kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Masalahnya bukannya dikembalikan, diperiksa, diaudit. Nah, itu yang kita tahu yang menyebabkan para ulama sangat takut dengan ayat ini, bahwa amal kita diperiksa, apalagi para ulama ya, periksanya lebih ketat lagi karena ilmunya lebih banyak. Kalau orang bodoh mungkin lebih sederhana meriksanya. Cuma para ulama takut ya. Mereka tahu kebenaran, tapi kadang-kadang di dunia ini kebenaran kalau diamalkan berat kan. Nah, dengan alasan pertimbangan ini itu mereka masih takut juga. Apakah pertimbangan ini benar nggak? Walaupun mereka udah menimbang dengan benar-benar ya. Berdasarkan fikih, berdasarkan usul fikih, berdasarkan keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.